Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, mengawali silaturahmi kita di kesempatan malam dan barokah hari ini, saya mengajak kita semua yang hadir untuk sama saling mendoakan lewat untayan kalimat-kalimat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyyil karim sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana ibnu bin abdillah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah, calon jemaah haji dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif tahun 1445 Hijriah. Tentunya di kesempatan malam hari ini bersyukur kepada Allah dengan sesering mungkin mengucapkan untayan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai bentuk representasi ungkapan rasa cinta, syukur dan penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alam, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah di kesempatan malam dan barokah hari ini kita sama hadir dalam indah dan hangatnya nuansa silaturahimi, hadir dalam rangkaian manasik dan pelepasan haji khusus dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Boleh tepuk tangan yang meriah di kesempatan malam dan barokah hari ini. Salam berbingkai sholawat tak lupa kita haturkan atas kelimpahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak untayan kalimat sholawat di kesempatan malam dan barokah hari ini, insya Allah mampu menghantarkan kita semua yang hadir masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, di atas kita sudah hadir bersama kita Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Iqbal Ismail SAG MA. Hadir pula bersama kita Bapak Dr. Haji Andi Adarus LC MA, Al-Mukarram Ustadz Rahmat Salim bersama seluruh calon jamaah haji dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, sebagai bentuk penghantar rangkaian acara kita, sejenak kita mendiamkan lisan, menenangkan hati, menjemput keberkahan demi keberkahan dengan bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dihantarkan oleh Al-Mukarram Qori Ustadz Burhan Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin
للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan baik kita yang mendengarkan insyaallah sama mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah keluarga besar PT An-Nur Ma'arif yang kami muliakan. Selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan dari CEO PT An-Nur Ma'arif kepada Al-Mukarram Bapak Haji Bunyamin Yapit LCMH yang hari ini sudah tersambung live via Zoom. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum saya mulai, saya bertanya dulu Mas Reza, apa suara saya sampai dengan bagus? Suara saya sampai dengan bagus? Iya, bagus Pak Haji. Baik, terima kasih banyak. Yang saya hormati Kakanda Kabid Haji Provinsi Sulawesi Selatan, Kanda Iqbal, dan Kakanda Pak Amrullah. Kedua orang ini, kedua pejabat Kanwil Kementerian Agama ini, kehadiran beliau menandakan bahwa Bapak Ibu berada di tempat yang tepat, karena tidak mungkin beliau hadir kalau tidak berada di tempat yang tepat dengan konsekuensi jabatan beliau sebagai Kabid Haji dan sebagai Kementerian Agama atau sebagai negara, ya, wakil daripada negara untuk penyelenggara haji dan umroh atau khususnya penyelenggara haji khusus ini.
Dan yang saya hormati pula Kakanda Kiai Dr. Haji Andi Adrus, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, ketua wilayah Darul Da'wah wal Irsyad, dan juga ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah yang saat ini menjabat sebagai wakil rektor 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan seluruh jemaah saya, keluarga jemaah saya yang saya muliakan dan saya hormati, dan teman-teman An-Nur, tim An-Nur Makassar, tim An-Nur Mekah. Perlu saya laporkan kepada Kakanda Pak Kabid bahwa di Mekah ini ada perwakilan Mekah dan sudah punya kantor di Mekah dan Madinah, meskipun masih di bawah naungan Muassasah Sanur Sawat. Tapi kita punya ruangan kerja khusus An-Nur, sehingga kadang dosanya kantor An-Nur Mekah harus ditanggung oleh CEO. Nah, itulah risiko jadi CEO. Jemaah semua yang saya hormati, Kakanda Iqbal selaku Kabid Haji yang saya muliakan, dan teman-teman dari Kanwil, alhamdulillah tadi baru saja mungkin Ibu Tati balik sebagai pengawas yang dari Kementerian Agama Pusat. Alhamdulillah kami yang minta beliau untuk hadir di Makassar untuk pantau kami sebagai perbaikan arahan-arahan anak-anak kami, karena An-Nur saat ini Kakanda Iqbal selaku Kabid Haji atau yang mewakili Pak Kanwil, saya perlu laporkan kami butuh arahan kami butuh arahan dari teman-teman Kanwil sebagai stakeholder penyelenggara haji di Republik Indonesia ini. Kami butuh masukan, arahan, karena saya melihat An-Nur ini, Pak Kanwil, Pak Kabid sudah masuk segmentasinya, sudah ada beberapa jemaah masuk segmentasi PPIP. Saat ini kita ada jemaah, setelah ini saya harus ke Jeddah. Saat ini saya berada di Mekah, baru 1-2 jam yang lalu saya sampai bersama anak-anak saya dan jemaah. Tadi pagi sudah sampai, ada 40 orang untuk haji semua Kanda. Sudah sampai dan sudah tawaf semua dan sudah makan siang semua, sudah istirahat semua. 1 jam yang akan datang saya harus ke Jeddah lagi untuk menjemput jemaah An-Nur Privat. Itu furadah jemaah privat dari Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Itu yang saya katakan tadi, Pak Kanwil atau Pak Kabid, kami butuh arahan, sehingga kami minta teman-teman Kementerian Agama, baik pusat, Kanwil, dan daerah untuk memberikan kami arahan menuju yang lebih baik lagi. Karena segmentasi An-Nur ini sudah menyentuh high class, bukan hanya low dan middle, tapi sudah menyentuh high class. Jadi ada jemaah kami Kanda, Pak Kanwil, Pak Kabid, privat. Jadi kami jemput nanti di bandara, dibantu juga karena beliau pejabat, dibantu juga teman-teman dari konjen, karena di jabatan beliau masih melekat Wakil Ketua MPR dari Partai Nasdem, maka teman-teman konjen di sini sangat membantu kami, masih memberikan layanan kepada pejabat-pejabat kita, meskipun itu under An-Nur Group, An-Nur Ma'arif. 1 malam di Jeddah dulu, baru besok masuk ke Mekah sesuai dengan permintaannya, kita kasih intercom, dan itu mobilnya privat. Jadi nanti ke arah Paminanya itu Ukuk, itu pakai JMC khusus, hanya berdua di dalam mobil. Begitulah seterusnya, sehingga saya atas nama pribadi dan atas nama An-Nur memohon arahan kepada Anda Kanwil atau Anda Kabid yang mewakili Pak Kanwil untuk memberikan kami arahan menuju yang lebih baik lagi. Tentu sebagai kami penyelenggara butuh arahan, butuh perbaikan-perbaikan untuk layanan-layanan yang lebih baik lagi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga ke Kakanda Dr. Andi Adrus, yang saya sering istilahkan bahwa Kakanda Andi Adrus ini doanya kami mohon didoakan, karena biasa saya sampaikan Kakanda Andi Adrus ini di saya ialah Simai. Beliau ini mendoakan kita semua
Jadi hari ini kita akan berangkatkan besok 35 orang Makassar Singapura. Kemudian dari Jakarta ada 32 orang Jakarta Singapura. Itu haji purada semua, ya start Jakarta itu haji purada semua, atau mujamalah, bisa haji percepatan, purada. Semua ini saya sampaikan kepada Pak Kanwil atau Pak Kabit, itu sudah dapat kota sejak Ramadan kemarin. Kota purada tahun ini agak cepat. Ramadan kemarin sudah dapat kota semua. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu sudah mengantongi visa semua. Tahun ini sangat cepat sekali. Dan saya termasuk orang yang meniatkan diri saya ingin menjadi ahli di visa purada atau visa mujamalah ini, menjadi ahli. Betul-betul saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya, takdirkan saya untuk menjadi ahli di visa mujamalah atau visa purada. Kenapa? Ini bagian daripada alternatif untuk mengurangi antrian haji yang paling panjang. Kalau kita lihat antrian tahun ini di kementerian di negara kita itu bukan untuk kelahiran 90-an. Itu kalau umur 90-an mungkin sudah tua banget, itu baru naik porsinya. Jadi mungkin untuk umur terakhir keluaran 2000 baru bisa mudah hurufnya atau tidak terlalu tua, ya. Olehnya itu saya berdoa kepada Allah depan Ka'bah di Raudhah ini menjadi ahli bisa mujamalah atau bisa haji puradah. Dan karena ini juga udah ini sah, ya, bisa. Pak Kanwil atau Pak Kabit, saya hormati, dan kakak Dadus dan suku jemaah yang saya muliakan, perlu saya laporkan kata jemaah haji kota khusus An-Nur selaku penyelenggara ibadah atau PIHK yang masuk porsi tahun ini itu 70 jemaah, terdiri dari 6 petugas, 1 dokter, 2 pembimbing, dan 3 petugas yang dapat kota, ya, yang masuk kota. Yang tidak kota itu sudah di Mekah semua, di kantor An-Nur di sini. Kemudian yang bisa mujamalah itu 48 orang. Tahun ini menurun untuk An-Nur saja. Tahun kemarin itu kita dari Makassar ada 88 orang. Ini pun mungkin karena apakah terlalu banyak, terlalu mahal, kemudian marketnya tahun kemarin agak jauh, kemudian tahun ini kendalanya terlalu banyak masyarakat kita memilih visa ziarah, ya. Sehingga tahun ini sangat-sangat kurang haji di Furada. Artinya ya komaku itu tarifan lainnya lebih mau kurang lebih mau kira-kira begitu, ya. Mungkin karena faktor itu banyak bisa ziarah, dan perlu saya laporkan kepada jemaah semua, sampaikan kepadanya semua. Kita doakan masyarakat kita, saudara-saudara kita yang sudah di Mekah ini atau sudah di Arab Saudi ini, semoga Allah mentakdirkan wukuf di Padang Arafah, walau itu bisa ziarah, tapi itu mungkin sangat ketat atau hampir dipastikan. Kalau saya melihat sangat ketat sekali. Arab Saudi saya 24 kali haji, baru kali ini saya melihat sangat ketat. Saya dari Jeddah tadi itu, saya bawa mobil sendiri, itu ketat sekali. Saya melewati 4 pemeriksaan dari Jeddah dulu, cuma 2, ini 4. Antara checkpoint 1, checkpoint 2 tidak saling kenal. Antara checkpoint 2, checkpoint 3 tidak saling kenal. Jadi ini ketat, ya. Jadi kita doakan, ya, Kakanda terus kita doakan, semua relakanlah hati kita, doakan, walau bukan jemaah haji resmi, kita sebagai pisah haji, kita doakan semoga Allah memanggilnya. Ya, mungkin masyarakat kita ini tidak semua ditipu, tapi mungkin memang ada sebagian orang yang memang tidak mampu beli purada, tidak mampu, akhirnya memilih jalan pintas seperti ini. Ya, mungkin ini perlu kita juga berpikir, kenapa masyarakat kita memilih bisa ziarah sementara dia sudah tahu berisiko. Nah, ini mungkin kita pikirkan ada apa. Nah, seperti itu. Saya tidak mendukung kita ziarah cuma sebagai
penentu kebijakan kita harus berpikir. Karena ini sangat mencekam sekali tiap hari digerebek ada di Jeddah sekarang, tidak bisa masuk Mekah. Tadi saya di salah satu hotel di Jeddah, menurut resepsionis ada 46 jemaah Indonesia di situ. Itu artinya tidak bisa masuk Mekah. Ya, jadi ini saya sampaikan kepada jemaah supaya sampaikan masuk arah tahun berikutnya. Pertama nih Haji Purada. Ya, pertama Haji Purada An-Nur sudah buat harga itu spesial di bawah 300 juta untuk Haji Purada tahun depan insya Allah. Karena ini bisa siarin makukui Pak Bu, ini sampaikan kepada keluarga atas semua, izin Pak Kanwil ini ke Kanda terus. Saya melihat dengan mata saya sampaikan kepada masyarakat bahwa melalui jemaah saya ini yang 35 sampaikan kepada keluarga tak. Ya kode itu lemak tajeng pisah haji alani Haji Purada. Ya kutannya boleh Haji Purada, yang penting ada Haji Farida. Nah, menjamal lah, menunggu. Ya jangan mau kayak misalnya bisa ziarah seperti itu, jangan ya, pikir kecuali kalau ada kebijakan kemudian hari bahwa bisa ziarah dipermudah tasrihnya, itu baru. Tapi kalau sampai sekarang seperti ini modelnya jangan coba-coba. Nah, jangan coba-coba. Karena luar biasa. Nah, itu saja sudah 24 tahun saya haji, baru tahun ini saya melihat. Sampai haji reguler pun itu selalu ditanya. Tidak satu, tidak dua jemaah reguler kita kalau terdua sidrap itu jalan-jalan dari masjid dipanggil sama polisi. Nusuk, mana nusuknya, itu ditanya. Itu haji resmi. Nah, bagaimana yang tidak? Olehnya itu izinkan Kakanda Iqbal, Kakanda Kanwil, saya menyempatkan diri ini menyampaikan ke masyarakat atau jemaah saya supaya disampaikan kepada keluarganya agar berpikir. Nah, olehnya itu terakhir saya ingin sampaikan kepada Kakanda Iqbal, Kakanda Pak Kanwil, bahwa program kami ini program akhir. Insya Allah berangkat besok tanggal 10 dan ketemu semua di Singapura. Insya Allah tiba di Jeddah sebelum closing gate tanggal 10 jam 9 malam. Sesuai dengan arahan Ibu Tati kemarin, ternyata untuk PIHK tidak ada istilah closing gate, selalu terbuka. Dan insya Allah di situ ada 2 bus, kita pisahkan Haji Kota Maktab 115, Haji Purada itu masuk di Syarika Makkah yang punya Bin Laden. Saya lihat Bin Laden yang punya Makkah Hotel. Insya Allah aman semua, Anda aman semua. Syarika Makkah ini sudah kita ambil nusuknya, ya jemaah kita yang Purada sudah kita ambil, sudah kita siapkan juga hotel transitnya sudah. Dan nanti semua ini bergabung di Pullman pada saat pindah hotel, semua pindah hotel. Mohon arahan, mohon dilepas dan Kakanda Dr. Andi Adus mohon doa atas semua, dan kakak adik-adik tim Jeddah, tim An-Nur, tolong layani jemaah kita setulus hati. Sebelum bertindak, berdoalah memohon pertolongan Allah. Semoga Allah memudahkan kita melayani jemaah kita ini. Allahumma fiqillah qawmit tariq, wabillahi taufiq wassadah, inallahi musta'amal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jemaah yang kami muliakan, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pelepasan, insyaallah akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Iqbal Ismail SAG MA. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang saya hormati CEO PT An-Nur Ma'arif, yang dimana beliau adalah sosok yang luar biasa yang setahu saya selama ini dalam menjalankan
menjalani travel An-Nur Ma'arif, belum ada laporan yang masuk ke kami terkait dengan kekurangan, kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan. Yang saya hormati Kanda saya Kiai Haji Anggi Adrus ya, Wakil Rektor 2 UIN Makassar. Banyak jabatannya beliau nih. Makanya tidak salah kalau PT An-Nur Ma'arif mengangkat beliau sebagai pembina di PT ini, perusahaan ini. Yang saya hormati Ketua Tim Bina Haji Khusus dan Umrah Haji Amirullah. Yang saya hormati para tim PT An-Nur Ma'arif yang sangat luar biasa melayani tamu-tamu Allah. Tepuk tangan untuk yang selama ini untuk jemaah umrah itu booking pesawat sampai 2. Pernah saya melepas jemaah umrah PT An-Nur Ma'arif ini sampai 700. Ya Allah, banyak luar biasa. Minggu depan 500. Sebelum banyak betul ini. Sudah dipercaya PT An-Nur Ma'arif oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk melaksanakan mendampingi jemaah haji melaksanakan ibadah umrah. Bukan Sulawesi Selatan saja, malah dari Papua, Papua Barat, Kalimantan. Kita doakan bersama semoga PT An-Nur Ma'arif ini dapat berjalan dengan sukses. Tapi yang lebih penting bagaimana melayani tamu-tamu Allah, baik itu umrah maupun haji dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah tidak salah memilih PT An-Nur Ma'arif. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waiting list atau daftar tunggu haji reguler untuk Sulawesi Selatan itu kalau dirata-ratakan 43 tahun. Kalau kita daftar sekarang, ya haji reguler atau haji biasa itu, ya nanti 43 tahun ke depan baru masuk porsita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ada alternatif kalau kita tidak mau menunggu 43 tahun sebagaimana Bapak Ibu laksanakan hari ini, yang mungkin untuk Haji Plus sudah mendaftar ya 3-4 tahun yang lalu, karena sekarang kalau daftar Haji Plus ya waiting listnya 6-7 tahun. Nah, ada lagi yang lebih cepat yang diakui oleh undang-undangnya, yaitu Haji Mujamalah atau Haji Furodah. Daftar hari ini, begitu mendapatkan visa, ya bisa berangkat tahun ini. Tapi itu tergantung dari istitaah kita masing-masing. Nah, tinggal kita memilih. Kalau memang kita istitaah dari segi ekonomi, mampu kita melaksanakan dari segi ekonomi untuk mengambil Haji Furodah, ya tadi Dinda Haji Bunyamin sudah bilang kurang lebih 300 juta. Ya. Itulah pilihan. Kalau mau dibawanya lagi Haji Plus berapa ya? 230 ya? 220, 230 ya. Itu pilihan. Dan tapi kalau mau yang lebih murah ya itu haji reguler. Nah, saya tidak harapkan Bapak Ibu tolong disampaikan ke keluarganya memilih pilihan haji yang tidak diakui oleh negara. Dampaknya itu kita sudah lihat sendiri, saksikan sendiri. Ada jamaah haji kita yang dipulangkan, dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah yang memang dari awal pemerintah sudah melarang. Kami sudah berikan manasik ke daerah, keliling ke daerah, jangan malu gunakan visa lain kecuali visa haji. Karena kalau kita didapat oleh askar-askar di sana, polisi-polisi Saudi, dipulangkan.
Jangan kita tergiur dengan iming-iming, dengan murahnya. Yang saya dengar itu rata-rata 150 juta untuk mendapatkan visa ziarah. Mungkin saja di saat oknum-oknum menawarkan ya, kepada jamaah ini, kepada keluarga kita, mungkin saja mereka membahasakan bahwa ini adalah visa haji. Mungkin saja begitu. Tetapi kalau orang yang tahu, kalau 150 mendaftar hari ini, berangkat tahun ini, itu tidak ada. Makanya kemarin yang saya dengar dari 34 orang itu begitu kembali ke tanah air langsung mencari visa furodah. Ya, jadi sudah rugi membayar 150 visa ziarah, dipulangkan, langsung mencari visa furodah. Alhamdulillah sudah lolos, sudah berangkat lagi, sudah tiba di Makkah tadi. Nah makanya kami tolong disampaikan ke keluarga Bapak Ibu, ya, kalau ingin melaksanakan ibadah haji yang sesuailah dengan aturan. Ya, apalagi ya, harus tertibkan bila melaksanakan ibadah haji. Kategori dengan menggunakan visa lain selain visa haji itu tidak tertib namanya. Dengan melanggar aturan pemerintah tidak tertib namanya. Makanya fatwa ulama senior Saudi sudah menyampaikan bahwa jamaah yang menggunakan ya, selain visa haji untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah tidak sah hajinya. Karena sudah melanggar aturan pemerintah. Ini seringkali kita sampaikan ke jamaah, ke warga, melalui Bapak Ibu, kami mohon juga menyampaikan ke keluarganya, ya, agar di dalam ingin melaksanakan perjalanan ibadah haji, ikutilah aturan. Kami pemerintah tidak ingin melihat warga Indonesia melarat di Saudi. Kami tidak ingin melihat warga kita dipulangkan, kasihan. Sudah rugi biaya, sudah membayar besar. Tapi niatnya untuk melaksanakan haji tidak tercapai. Nah semoga dengan kejadian kemarin yang viral itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, dan kita yakinkan ke keluarga bahwa itu terjadi memang. Tidak akan haji kalau bukan kita tidak gunakan visa haji. Bisa saja tembus kita sampai di Mekah, sampai di Madinah, tetapi pada saat wukuf kita tidak bisa masuk di Arafah karena penjagaan begitu ketat. Tadi untuk masuk di Mekah saja penjagaan sampai 4 lapis. Bagaimana dengan pada saat mau masuk ke Arafah? Yang memang disitulah haji. Al-Hajj Arafah. Rasulullah bilang Al-Hajj Arafah. Kalau kita hanya di Mekah, kita hanya di Madinah, dan pada tanggal 9 Zulhijjah kita tidak masuk di Arafah, itu kita tidak haji. Kita tidak haji. Kita ke Masjidil Haram saja, sembahyang sana. Begitu 9 Zulhijjah kita tidak bisa masuk, ya tidak haji kita. Tapi sayangnya masyarakat kita, warga kita yang tidak bisa masuk ke Arafah, malah tidak bisa masuk ke Mekah, itu tidak pernah ingin melapor ke kami bahwa mereka kena tipu, bahwa mereka dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum tertentu. Karena mereka malu. Jangan sampai pulang ke kampung, kalau melapor, ditahu bahwa mereka ternyata belum haji. Itu dampaknya. Dan banyak ribuan jamaah kita yang begitu. Nanti pulang jamaah baru pulang tongki, supaya dibilang sudah haji. Ya Allah, sayang sekali. Makanya daripada kita membohongi diri kita sendiri,
membohongi keluarga kita, membohongi tetangga kita, membohongi Allah. Yang lebih bagus kita ikuti aturan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan terakhir, Bapak Ibu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Bapak Ibu dipilih oleh Allah untuk melengkapi keislaman kita. Makanya jangan sia-siakan pilihan Allah ini. Kita dipilih untuk melaksanakan ibadah haji. Kita dipilih Allah untuk berkunjung ke Baitullahnya, berkunjung ke rumahnya. Pergunakanlah kesempatan ini untuk perbanyak beribadah, perbanyak taubat, perbanyak zikir. Yakinkan kepada Allah bahwa kita sanggup melaksanakan ibadah haji. Yakinkan kepada Allah bahwa kita sanggup melayani tetangga-tetangga kita yang tidak sanggup dalam melaksanakan mandiri, yang tua-tua, yang lansia. Bantu mereka apabila ada ibu di kiri kanannya yang tidak mampu dalam jalan kaki atau melaksanakan ibadah haji mandiri, bantu mereka, terutama bapak-bapak yang masih muda-muda. Kesempatan untuk kita beramal ya. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini secara resmi melepas jemaah haji plus dan jemaah haji furoda PT An-Nur Ma'arif dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya demi menambahkan keberkahan rangkaian acara kita di kesempatan malam dan barokah hari ini, selanjutnya bersama kita akan berdoa bersama, insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Handayana atau Malibita Dr. K. Haji Andi Adarus LC MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, izinkan saya menyampaikan 2-3 kata. Pertama-tama, jamaah haji yang berangkat adalah tamu-tamu Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang mau melaksanakan ibadah haji ini adalah tamu-tamu Allah. Itulah sebabnya disarankan senantiasa bertalbiyah, karena Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk datang menunaikan ibadah haji, lalu kita penuhi panggilannya. Oleh karena itu, di samping kami mendoakan Bapak dan Ibu selamat dalam perjalanannya mendapatkan haji yang mabrur, kami juga menitip kepada Bapak dan Ibu yang berangkat melaksanakan ibadah haji ini, jangan lupa mendoakan kami yang tinggal. Sebab orang yang dalam perjalanan justru dialah yang makbul doanya. Doakan Pak Kabid, Pak Haji Iqbal, doakan Pak Haji Amrullah selaku Direktur Bina Haji Kanwil Sulawesi Selatan untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diangkat derajatnya. Ya. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua mendapatkan rahmatnya dan lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa azimi sultanik. Antal ghani wa nahnul fuqara'u ilaik. Wa antal qawi wa nahnu du'afa'u ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan doa yang alhamdulillah sempat diantarkan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Andi Aderus LC.MA. Insyaallah senantiasa membuka pintu kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Dan demikianlah rangkaian acara pembukaan manasik dan pelepasan haji khusus dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif. Olehnya itu kami menyampaikan kepada seluruh calon jemaah haji untuk kiranya tidak meninggalkan tempat, dikarenakan setelah segmen ini insyaallah kita akan melanjutkan rangkaian prosesi manasik haji. Dan untuk itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara pelepasan pembukaan manasik haji keluarga besar PT An-Nur Ma'arif kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami persilakan kepada Ustadz Rahmat Salim untuk melanjutkan rangkaian acara di kesempatan hari ini.